Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lazismo yang telah memberikan voucher minyak gratis Pertamax Turbo untuk ojol Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita podcast di Riomek TV. Kali ini sama Bang Agung. Siap, Abang ya? Pak Dede. Boleh, Mas aja. Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung cari Jawa. Oke. Kita mau ulas sedikit. Ini kan ini Mas Agung. Siap, Pak Dede. Udah mendekat Idul Fitri. Sejauh ini program Ramadan Lazismo apa aja? Ini Pekanbaru khususnya. Baik, alhamdulillah. Selama bulan Ramadan ini kita Lazismo Pekanbaru menginisiasi beberapa program. Di antaranya ada kita program berbagi takjil. Berbagi takjil yang kita salurkan kepada para pengendara pengemudi di jalanan. Kemudian juga ada langsung kita salurkan ke rumah-rumah dan juga ada ke tempat-tempat pusat keramaian di mal maupun di masjid. Nah, tujuan dari program berbagi takjil ini agar kita memberikan kemudahan buat mereka yang masih dalam perjalanan belum sampai di rumah sehingga tidak bingung lagi kalau ingin berbuka ketika masuk waktu maghrib. Kemudian kita juga ada program berbagi sembako. Artinya program ini memberikan bantuan sembako untuk para duafa masyarakat kurang mampu sehingga mereka bisa merasa terbantu ketika bulan Ramadan ini, tidak merasa bingung lagi untuk sahurnya, untuk berbuka. Nah, kita kasih sembako sehingga mereka bisa merasa nyaman dan fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Selain itu kita ada membagikan kado Ramadan. Kado Ramadan ini diperuntukkan baik bagi kaum duafa, lansia, juga kepada anak yatim. Nah, kebetulan kemarin kita bekerja sama dengan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru di Living World. Kita mengadakan buka bersama anak yatim. Nah, itu melibatkan 25 anak kita salurkan dan kita juga ada tausiah dari ustadznya, kemudian ditutup dengan berbuka bersama-sama anak yatim. Nah, kemudian di samping itu kita juga ada kegiatan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan bekerja sama dengan masjid-masjid mitra Lazismo. Jadi kita membuat konsep agar anak-anak di lingkungan masjid itu mulai dari asar sampai dengan berbuka maghrib nanti, ini kita berikan pendidikan keislaman. Apakah kita ajarkan tentang Al-Quran, Iqra, ataupun Tasin, kemudian ilmu-ilmu dirosah Islamiyah lainnya. Di samping pesantren Ramadan untuk di masjid, kita juga mengadakan pesantren lansia. Lansia ini khusus ya untuk ibu-ibu lansia agar ya di usia lanjut mereka tetap bisa fokus beribadah. Kita perkuat lagi amalan-amalan harian mereka, kita adakan seminggu. Nah, ternyata setelah berjalan pesantren lansia ini ada request dari ibu-ibu nih agar kegiatan ini bisa dilanjutkan lagi, Pak, katanya. Di luar Ramadan? Iya, karena ternyata mereka antusias. Betul, antusias. Di samping belajar, ketika mereka ngumpul rame-rame, ini kan ada kelompok-kelompoknya, ini merasa keakraban di antara mereka tuh sangat terjalin sehingga mereka merasa wah asik juga nih kalau. Nah, ini insya Allah kita tidak lanjuti. Mudah-mudahan ke depan ada program yang sustainable, yang berkelanjutan untuk program pesantren lansia ini. Di samping itu kita juga di bulan Ramadan ini ada program Ramadan bersama Palestina. Iya, artinya kita berharap di kesempatan bulan Ramadan ini jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita yang di Palestina yang mungkin saat ini sedang kondisi konflik. Mereka mendapat serangan dari salah satu negara, Israel. Ya, mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini empati kita, simpati kita kepada mereka ini tetap terus kita hidupkan. Nah, kita juga ada melakukan penggalangan dana yang nantinya kita salurkan ke Palestina. Nah, terakhir sebagai penutup dari rangkaian kegiatan di bulan Ramadan ini, kebetulan pada saat ini kita sedang melaksanakan Mudikmu Aman. Bagian program dari Mudikmu Aman. Kita pada kesempatan ini memberikan voucher BBM gratis kepada hampir 400 penerima. Ini penerimanya ini dari bermacam mayoritas adalah ojek online.
Jadi kita berikan voucher senilai Rp50.000 kepada teman-teman ojek online, juga masyarakat duafa lainnya, Mustahik Lazismu, sehingga minimal mereka bisa memanfaatkan fasilitas mengisi BBM gratis. Nah, ini kan membantu mereka juga. Betul. Ketika mereka ya beroperasional, mencari pelanggan untuk teman-teman ojek online, juga untuk masyarakat umum lainnya, ini mungkin bisa ya sedikit tambahan bahan bakar kalau mereka ingin mudik. Kenapa Pertamax Turbo? Oh ya, ini kita khusus jenis yang kita manfaatkan di sini, yang kita donasikan adalah jenis Pertamax Turbo, karena memang secara nilai oktan dia sangat tinggi, sangat baik, sehingga di kendaraan itu bisa sekaligus membersihkan karburator maupun saluran bahan bakar. Jadi nggak perlu ke bengkel dong? Nah, bisa jadi itu. Jadi kan menghemat. Kasian orang bengkel. Ya mudah-mudahan dengan ini kan si pengendara motor jadi nggak perlu banyak perawatan ataupun servis membersihkan karburator. Pakai Pertamax Turbo. Pertamax Turbo ini oktannya 98, ini bisa sekaligus juga membersihkan. Nah, ini kita ya mudah-mudahan. Kalau dari sisi penggunaan juga lebih irit. Jadi walaupun nilainya lebih tinggi, namun kemanfaatannya lebih baik. Itu yang kita harapkan bisa memberikan manfaat bagi penerima voucher BBM gratis ini. Semoga nggak di bulan Ramadan ini Pak ya, Pertamax Turbo ini ya. Mudah-mudahan. Nah, makanya kita berharap juga, ini kebetulan kita kegiatan kali ini disponsori oleh Buti Umroh dan juga Riomek. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin ada pihak-pihak lain tertentu, stakeholder yang ingin berkolaborasi dengan Lazismu, bisa sama-sama kita inisiasi program memberikan kemudahan bagi ya teman-teman ojol, karena mereka kan rata-rata ya dari ekonomi yang menengah ke bawah, pekerjaannya juga tidak jelas penghasilan seharinya berapa. Nah, ini mungkin sedikit bantuan dari kita memberikan BBM gratis bagi mereka. Pak, coba fokus ke zakat nih Pak. Kan orang kadang-kadang saya udah zakat fitrah, nggak perlu zakat lain dong katanya. Gimana? Kalau zakat sendiri kan ini ada macam-macam, Pak Dede. Ada zakat mal, zakat harta kita. Kemudian ada zakat profesi, penghasilan kita yang setiap bulan kita dapatkan, ini ada juga kewajiban untuk mengeluarkan. Kemudian ada zakat pertanian, zakat peternakan, kalau punya kambing, sapi, unta, zakat rikas, harta temuan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu juga ada zakat fitrah. Nah, tentu ini berbeda halnya. Zakat fitrah ini memang khusus di bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan, sebelum khatib naik ke mimbar sholat id, itu harus dikeluarkan bagi pribadi-pribadi yang memiliki kelebihan, kecukupan harta untuk makan. Ini harus bisa memberikan zakat fitrah sebesar 2,5 kg. Itu kalau nggak mampu, zakat fitrah juga ya? Kalau nggak mampu nggak perlu. Jadi memang mereka yang secara kecukupan dulu makannya aman, mereka terjamin. Nah, ini bisa memberikan untuk saudara-saudara lain yang mungkin masih kekurangan untuk makannya. Artinya harapannya dengan zakat fitrah ini semua kita, semua umat muslim itu bisa merayakannya, bisa bergembira. Jangan sampai ketika yang satu ini bergembira dengan berakhirnya Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, ada saudara yang lain, tetangganya masih susah mikirin mau makan apa, mau bikin sebelahnya makan, bikin lontong, sate, segala macam, sementara dia untuk makan anak-anaknya aja udah bingung dia kan. Nah, ini artinya zakat fitrah itu lebih mensupport untuk agar ketika semua pada hari Lebaran semua kita umat muslim ini bisa merayakannya. Ini bulan Ramadan. Nanti kira-kira kalau dia bulan Syawal dia mau makan nggak dia? Nanti Lebaran Idul Adha. Artinya ada pengembangan dalam fikih kontemporer bahwa penyaluran zakat fitrah ini bisa sepanjang tahun. Artinya kalau kita lihat di suatu masyarakat ternyata ketahanan pangannya, para duafanya itu aman di bulan Ramadan. Nah, tentu kita harus memikirkan di bulan-bulan berikutnya kira-kira aman nggak mereka. Nah, ini bisa menjadi sebuah program jangka panjang dalam setahun ini untuk penyaluran zakat fitrah yang mungkin pada saat bulan Ramadan itu banyak menumpuk. Tentu harus kita salurkan menyesuaikan bertahap sehingga ketika bulan Ramadan selesai, masuk Syawal maupun bulan-bulannya, kondisi duafa ini tetap aman masalah ketahanan pangannya, punya persediaan stok beras. Nah, ini kita harapkan. Memang kecenderungan termasuk dalam penerimaan zakat kita di bulan Ramadan ini bisa dibilang sebagai masa panennya lah. Bagi teman-teman, bagi kita lembaga zakat, badan amil zakat, ketika bulan Ramadan ini banyak yang menyalurkan zakatnya, menyerahkan zakatnya. Ini kecenderungan kita di masyarakat pada umumnya. Padahal boleh kan jual
seharusnya mengeluarkan zakat itu menyesuaikan dengan jatuhnya nisab dan haulnya. Jadi ketika nisabnya sudah terpenuhi, dari misalnya kita memiliki harta di atas nilainya 85 gram emas, nah mulailah dihitung pada saat itu sebagai start point-nya sampai setahun ke depan. Misalnya pada bulan itu dia Rabiul Awal, nanti dia akan ngecek Rabiul Awal tahun depannya di tahun Hijriah apakah hartanya masih lebih dari nisabnya 85 gram emas. Seandainya masih lebih, dia harus mengeluarkan. Jadi nggak perlu menunggu bulan Ramadan. Ketika jatuh nisabnya, jatuh haulnya itu di bulan Rabiul Awal misalnya, dan nanti setahun kemudian dia masih memiliki harta, dia wajib mengeluarkan. Karena syarat zakat itu kan adalah nisab dan haul, bukan pada bulan Ramadannya. Namun kecenderungan masyarakat kita karena di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, yang berlimpah-limpah. Iya. Fadilahnya kan setiap amal kebaikan berlipat ganda. Jadi pada bayar zakat bakal itu di bulan Ramadan, sehingga diharapkan bisa berlipat. Padahal seharusnya kan hukumnya agak berbeda ini. Ketika nisab dan haulnya terpenuhi, sudah wajib mengeluarkan zakat. Karena kan kita nggak tahu juga, ketika dia ternyata secara waktunya sudah wajib zakat, dia menunggu Ramadan, ternyata usianya nggak panjang. Akhirnya kan masih terhutang dia zakat. Nah, itu kan tentu pertanggungjawabannya kan sangat berat. Nah, ketika jatuh nisab dan haulnya sesuai waktunya, itu wajib dikeluarkan zakat. Idul Fitri, Idul Adha gimana? Idul Adha, ya sebenarnya nggak jauh waktunya, temponya nggak terlalu jauh. Jadi setelah Ramadan, kemudian kita akan disambut satu event besar lagi bagi umat Islam, itu adalah Idul Adha. Jadi dengan ibadah uniknya yaitu berkurban. Nah, insya Allah kita lazismu secara rutin menerima bagi para pekurban, sahibul kurban ingin menyalurkan hewan kurbannya melalui lazismu, ini bisa. Yang insya Allah nanti ini kita salurkan ke daerah-daerah 3T istilahnya. Daerah tertinggal, terpinggirkan, terdepan. Nah, ini daerah-daerah pinggiran ini. Nah, ini bisa kita salurkan sesuai sama nanti pemetaan kita. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi di daerah-daerah ini mereka sangat minim distribusi daging. Bahkan bisa makan daging. Bahkan bisa jadi ya mereka makan dagingnya setahun sekali. Ketika itu pun kalau ada daging kurban. Nah, setelah itu mereka tidak ada. Pas pemilu dapat juga deh. Pemilu ya. Wallahualam, saya nggak tahu juga kalau masalah pemilu. Jadi ya ini kita kumpulkan, apakah dari korporat, dari sohibul kurban, ataupun dari masjid-masjid yang kelebihan stok dagingnya, ini bisa kita salurkan. Nanti kita berikan ke daerah-daerah yang minim pendistribusian dagingnya, sehingga harapannya bisa merata semua. Tapi juga ada yang kaleng, Bang, betul? Iya, kita juga khusus di Lazismu Pekanbaru kita ada program daging kurbannya itu dijadikan kornet. Nah, bisa jadi daging kornet, bisa juga jadi langsung menu siap saji rendangmu. Nah, itu kan bisa puluhan tahun, Bang. Iya, betul. Ini daya tahannya kan bisa 3 tahun. Jadi bisa dipakai untuk program jangka panjang. Bahkan ini bisa ketika kegiatan tanggap bencana, ini bisa langsung kita salurkan karena penggunaannya praktis, tinggal dibuka bisa dimakan tanpa harus memasak, walaupun bisa juga kalau ingin dipanaskan. Jadi misalnya di daerah-daerah bencana ini sangat praktis. Nah, jadi ini bisa daging kurban yang mungkin berlebih pada saat Idul Adha, ini bisa kita kalengkan sehingga kemanfaatannya bisa waktunya lebih panjang lagi dan bisa menjangkau daerah luas. Kan lebih mudah menyalurkan daripada kita bawa sapinya atau kambingnya ke daerah-daerah pencet, tapi dalam bentuk kaleng, kornet, ini kan lebih mudah lagi kita mendistribusikannya ke daerah-daerah 3T tadi. Siap. Mungkin Mas Agung ada closing statement buat masyarakat ataupun donatur. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita ini berkah, kita bisa naik level menjadi manusia yang bertakwa. Nah, juga kita menghimbau agar para muzaki agniya yang sudah terpenuhi nisab dan haul atas hartanya ini bisa menyalurkan zakatnya ke lembaga-lembaga, karena memang sekarang kebanyakan masyarakat mungkin masih ini kasus kita temukan juga menyalurkan zakat itu langsung Pak Dede, mereka langsung ngasihkan ke mustahiknya. Nah, kita berharap agar pengelolaan zakat ini bisa di bawah koordinasi dari lembaga-lembaga yang resmi, yang sah dari pemerintah, sehingga dalam pendistribusian, pendayagunaan, optimalisasi dari penghimpunan zakat ini bisa tepat sasaran. Tentunya lembaga-lembaga punya strategi.
baik itu dalam menentukan kelayakan si mustahiknya yang bisa menerima maupun pola-pola program pendayagunaan maupun pendistribusiannya, sehingga ini bisa dalam artian meningkatkan kehidupan si penerimanya. Bukan hanya kita sifatnya zakatnya konsumtif saja, tapi ada zakat produktif. Nah, ini tentu kan sebuah kendala ketika kita polanya menyalurkan zakatnya langsung dari si muzaki ke si mustahiknya. Nah, kalau melalui lembaga ini kan tentu dengan pola-pola yang bisa punya nilai lebih, ada nilai-nilai produktif di situ. Ya, saya kadang-kadang tiap tahun dia terus terima. Jadi dari tahun dia terima terus dari perusahaan tersebut. Iya, terus menerima terus nggak ada perubahan. Bahkan terkadang kasusnya itu dia orang miskin itu hidup sendiri di lingkungan orang-orang kaya, rumah-rumah mewah. Nah, semua zakat orang-orang ini ya ke dia semua. Sementara mungkin ada di daerah lain yang malah tidak kebagian zakat. Nah, ini kan memang tanggung jawab dari lembaga. Dia punya pemetaan terhadap kondisi-kondisi ataupun titik-titik di mana daerah rawan kemiskinannya. Nah, ini bisa lebih merata lagi penyalurannya. Jadi kita berharap agar masyarakat bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui lembaga-lembaga yang resmi yang sah dari pemerintah. Siap. Terima kasih Sobat Riomek. Podcast kali ini dipersembahkan oleh Lazismu Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.